Ruangan di distrik barat, utara dan selatan Bukit Beverly Star juga dibagi menjadi peringkat tinggi dan rendah. Masing-masing area memiliki 3 kelas ruangan. Yang pertama ada VVIP. Yang kedua adalah kamar VIP. Yang terakhir adalah kamar biasa. Kalau mau tinggal di ruangan VVIP, setidaknya harus mengalahkan 10 penantang. Setelah itu, jika ada seseorang menantang lagi, itu bisa diterima atau ditolak. Kamar VIP perlu mengalahkan 7 penantang, kamar biasa hanya perlu mengalahkan 3 penantang. Tuan Brown, apakah kamu berencana untuk mengambil hak tinggal di ruangan VVIP atau VIP? Setelah pembicaraan mendalam dengan ayahnya, Hanifa benar-benar yakin dan tidak lagi meragukan kekuatan Eren. Ayo ke bagian ruangan VVIP, kata Eren. Mendengar ini, Hanifa langsung bersemangat. Dari 3 distrik, semuanya punya 9 ruangan VVIP. Oleh karena itu, siapapun yang berani mengambil hak untuk ruangan VVIP, itu pasti seorang ahli bela diri dari generasi muda. Sejauh yang dia tahu, mereka yang memenangkan hak untuk tinggal di ruangan VVIP setidaknya masuk 10 besar dari sekte, yang terlemah setidaknya di tingkat akhir cakra murni, bahkan ada beberapa di tingkat Master Auron. Kelompok orang itu berjalan menuju ruangan VVIP di distrik selatan. Mereka menemukan bahwa ada sejumlah besar petarung muda juga menuju tempat VVIP. Karena penasaran, Hanifa menghentikan seorang petarung muda dan bertanya, "Kakak tertua, kenapa ada banyak orang pergi menuju ruang VVIP di selatan?" "Kamu tidak tahu." Pihak lain menatap Hanifa, lalu melanjutkan tanpa menunggu pihak lain menjawab, "Wiro dari Sekte Pedang Langit dan Jarwis dari Sekte Lindu Aji akan bertarung di sana. Kami semua di sini untuk menonton pertarungan tersebut." Setelah bicara, pihak lain mempercepat langkahnya ke tempat VVIP Selatan, karena takut melewatkan adegan pertarungan antara keduanya. Sekte Pedang Langit dan Sekte Lindu Aji adalah salah satu dari 10 sekte besar di dunia bela diri saat ini. 10 sekte besar adalah Shaolin, Sekte Lindu Aji, Sekte Golok, Sekte Samurai, Sekte Trisula, Lembah Raja Obat, Sekte Gokong, Persekutuan Krislam, Persekutuan Bodhisattva dan Sekte Pedang Langit. Wiro dan Jarwis sama-sama menghadiri acara pelelangan 3 tahun lalu. Pada saat itu, mereka sudah menguasai cakra murni akhir, tetapi karena situasinya sama-sama tidak menguntungkan, mereka membiarkan orang lain mengambil tawaran dan tidak mendapatkan ruangan VVIP. Kedua belah pihak juga menjadi musuh karena ini, kemudian mereka bertemu lagi setelah 3 tahun berlalu, apalagi, keduanya sekarang sudah di tingkat Master Auron, oleh karena itu, keduanya memiliki reputasi besar di dunia bela diri, sehingga begitu banyak petarung bergegas datang untuk menonton pertarungan. Mendengar bahwa Wiro dan Jarwis akan berkelahi, Hanifa dan yang lainnya menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Hanifa langsung mendesak, "Tuan Brown, ayo cepat sebelum terlambat, sangat disayangkan kalau sampai melewatkan momen seperti ini." "Oke." Eren mengangguk dengan tenang, dia ikut mempercepat langkahnya. Segera, sekelompok orang datang ke VVIP Selatan. Di tempat VVIP, mungkin karena popularitas keduanya, setidaknya ada 500-600 petarung yang datang untuk melihat pertarungan. Untungnya, tempat ini cukup besar. Selain itu, sebuah arena dengan panjang 10 meter dan lebar 8 meter dibangun. Hanya saja hanya ada satu orang yang berdiri di atas arena saat ini. Orang ini memakai gaun panjang putih, dengan pedang panjang di punggungnya, rambut hitam panjang sebahu, ada cakra pedang yang terpancar dari tubuhnya. Itu Wiro dari Sekte Pedang Langit. Sangat tampan. Hanifa berteriak dengan penuh semangat, pada saat yang sama berkata, "Untungnya kita datang tepat waktu, kita belum melewatkan pertarungannya." Pada saat ini, seorang pria muda berambut pendek, memakai jubah kuno, perlahan berjalan keluar dari ruang VVIP. Kulit pria ini agak gelap, tetapi matanya terlihat terang, memberi orang perasaan hangat. Jarwis juga sudah datang, meskipun terlihat sedikit lebih gelap, dia masih terlihat tampan. Hanifa berkomentar dengan suara pelan. Tiba-tiba, dia tersadar, melihat Eren dan berkata, "Tuan Brown,
menurutmu siapa yang akan menang di antara mereka berdua? Wiro akan menang, kata Eren. Kenapa? Hanifa langsung bertanya. Kamu akan tahu ketika melihatnya nanti. Eren menjawab. Pada saat ini, sebuah suara tidak puas terdengar. Anak muda, kenapa kamu bisa bilang bahwa senior Jarvis akan kalah? Kamu harus tahu bahwa setelah kekalahan kedua belah pihak 3 tahun lalu, Jarvis fokus dalam dunia berpedang dan membunuh banyak orang, bahkan ada 2 Master Auron yang mati di bawah pedangnya. Lalu sekarang, dia sudah berada di peringkat ke-27 dalam peringkat Azure, sementara Wiro hanya berada di urutan ke-30 dalam peringkat Azure. Orang yang bicara adalah seorang pemuda dengan jubah kuno. Ada juga beberapa pria yang memakai jubah kuno berdiri di sampingnya. Sekelompok orang ini tentu saja tidak lemah, setidaknya sudah sampai di tingkat cakra murni, pasti mereka dari Sekte Lindu Aji. Pada saat ini, sekelompok orang itu memelototi Eren. Aku cuma asal bilang, tidak usah diambil hati. Eren tersenyum. Mendengar ini, Hanifa melirik Eren, dia merasa sangat kecewa. Hanifa dapat info kalau Eren adalah Grandmaster, tetapi ternyata Eren sangat pengecut. Dia mengubah kata-katanya ketika ditanyai orang lain, sepertinya tidak punya motivasi sama sekali. Untuk sementara waktu, Hanifa segera meragukan tingkat kekuatan Eren yang sebenarnya. Ekspresi orang-orang tadi juga terlihat jauh lebih baik. Pemuda yang menanyai Eren memberi nasihat, hati-hati dengan apa yang kamu katakan ke depannya agar tidak menimbulkan masalah. Oke, aku mengerti. Eren mengangguk santai. Untuk sementara, Hanifa jadi semakin tidak puas, bahkan terlihat sedikit menghina. Adapun tatapan 7 orang dari 3 keluarga yang ada, mereka menatap Eren dengan tatapan aneh. Melihat Eren begitu pengecut, pemuda itu tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Dia kembali memusatkannya perhatiannya pada area itu. Kak Wiro, sudah 3 tahun kita tidak bertemu, tidak kusangka kita akan bertemu dan bertarung lagi. Jarvis menakupkan tangannya ke arah Wiro dan berkata sambil tersenyum. Berhenti bicara omong kosong. Wiro berteriak, untuk momen ini, aku tidak melemah selama 3 tahun terakhir ini, aku akan mengalahkanmu hari ini. Baiklah kalau begitu, tolong berbelas kasih padaku Kak Wiro. Jarvis menjawab, terima. Begitu suara itu terdengar, pedang panjang di belakang Wiro tiba-tiba bergerak, membuat suara mendesis yang jelas. Di atas arena, Wiro memegang gagang pedang, dia menggoyangkannya, kumpulan cahaya pedang seputih salju dan dingin menyapu ke arah Jarvis. Jarvis terkejut, dia dengan cepat mengayunkan pedangnya untuk bertahan. Klang, klang, klang. Serangkaian suara ramai keluar, menyebabkan gendang telinga para penonton di bawah arena gemetar. Wajah mereka menjadi pucat, banyak orang dengan tingkatan kekuatan yang lemah bahkan melangkah mundur. Eren juga melihat situasi di arena, ilmu pedang Wiro licik dan berbahaya, mengandung niat membunuh yang besar, serangannya selalu menuju titik vital, sedangkan ilmu pedang Jarvis serangannya lebih tegas. Oleh karena itu, segera setelah mereka bertarung, Jarvis jatuh ke dalam situasi di mana dia berada dalam posisi bertahan dan tidak dapat melawan. Dirinya terpaksa mundur 3 langkah. Melihat kejadian ini, ekspresi beberapa petarung dari Sekte Lindu Aji sedikit tidak enak dilihat, terlihat dari tatapan mata mereka ada rasa khawatir. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertarung dan bertukar puluhan serangan. Teknik pedang Wiro menjadi semakin sengit, niat membunuhnya menjadi semakin kuat, pada saat yang sama memaksa Jarvis ke tepi arena. Tiba-tiba, Jarvis memusatkan kekuatannya, teknik pedang yang dia gunakan tiba-tiba berubah. Dia memakai segel pedang jagal, salah satu teknik pedang dari Sekte Lindu Aji. Tetapi ketika dia mengubah tekniknya, Wiro juga mengubah pola serangannya. Wosh! Pedang cakra merah darah melesat keluar, menutupi tubuh Jarvis seluas 2 meter. Merasakan aura membunuh yang menakutkan dari pedang lawan, ekspresi Jarvis berubah sepenuhnya. Dia yakin jika dia menerika serangan dari teknik pedang ini, dia pasti akan terluka parah. Jarvis hanya bisa mundur, tapi kalau dia mundur lagi, Jarvis hanya akan jatuh keluar arena. Pada akhirnya, dia masih tetap memilih untuk mundur.
Karena dia dan Wiro adalah rival abadi, tentu dirinya tidak mau berakhir dengan cedera serius. Melihat Jarvis mundur dari arena, Wiro menyingkirkan pedang panjangnya dengan sedikit kebanggaan di sudut mulutnya. Jarvis, kamu mengaku kalah. Di bawah arena, Hanifa dan yang lainnya melihat Eren. Mereka tidak menyangka bahwa tebakan Eren benar. Para pemuda dari Sekte Lindu Aji menoleh lagi, menatap Eren dengan kesal, lalu berkata dengan marah, mulut sial. Mendengar ini, Eren terlihat cemberut. Dia tidak ingin cari masalah dengan Sekte Lindu Aji, tetapi pihak lain sudah menyenggolnya. Kekalahan Jarvis adalah karena memang kekuatannya tidak cukup, tidak ada hubungannya sama sekali dengan Eren. Namun, sebelum Eren sempat bicara, Hanifa berteriak lebih dulu, aneh banget, jelas-jelas seniormu yang tidak cukup kuat, apa hubungannya dengan kami? Kamu, petarung muda itu terkejut, dia segera berteriak dengan marah, siapa kamu ini sampai berani menghina senior Jarvis, memangnya kamu pantas berkata seperti itu? Melihat pihak lain sangat tidak sopan dan bahkan menghina, Hanifa juga sangat marah. Dia membalas, aku memang tidak pantas, tapi setidaknya, hari ini aku telah mendapat banyak informasi. Ternyata orang-orang dari Sekte Lindu Aji adalah orang yang tidak tahu malu, amarah mereka bahkan lebih tidak bisa diatur daripada para wanita. Ada banyak petarung muda di sekitar, semuanya juga telah melihat kejadian ini. Kalau di kalangan orang biasa, ada orang-orang yang membenci orang kaya, tapi dalam kalangan para ahli bela diri, ada orang yang membenci ahli bela diri lain dan juga orang kuat. Lalu, seseorang yang melihat kejadian ini berkata, gadis muda, kupikir kamu harus lebih bijak menjaga omonganmu. Sekte Lindu Aji adalah salah satu dari 10 sekte besar. Kalau mereka ingin meminta pertanggungjawabanmu, kamu tidak mampu menanggung konsekuensinya. Itu benar. 10 sekte besar sangat menakutkan. Para petarung yang dikirim oleh sekte seperti kita lebih baik tidak cari masalah. Jadi cepat minta maaf pada anggota Sekte Lindu Aji, jangan sampai mereka menghapuskan seluruh keluargamu. Mendengar kata-kata merendahkan ini, para petarung dari sekolah bela diri sangat marah. Pada saat ini, Jarvis melangkah maju. Meskipun dia sudah dikalahkan oleh Wiro, bagaimanapun juga dia adalah seorang Master Auron, jadi banyak orang segera membuka jalan. Dengan kedatangan Jarvis, semua orang yang bicara langsung terdiam. Junior Bugun, apa yang terjadi? Jarvis bertanya dengan suara yang berat. Kakak senior, ini. Bugun terkejut, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Senior, jadi begini. Seorang petarung muda lain menceritakan keseluruhan cerita. Untuk sementara, Jarvis melihat Eren dengan heran. Mereka belum pernah bertarung, tetapi pihak lain yakin bahwa dirinya akan kalah. Namun, melihat bahwa Eren hanya seorang bocah berusia 17 atau 18 tahun, dia segera mengubah nada bicaranya di hadapan pertanyaan Bugun. Pasti bukan seorang ahli bela diri hebat, paling itu cuma tebakan acak dan sebuah kebetulan. Oke, mari kita sudahi saja, ayo pergi. Dengan lambaian tangannya, Jarvis memimpin Sekte Lindu Aji pergi. Dalam hal ini, Hanifa tidak tenang, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, Jarvis adalah Master Auron, sedangkan keluarga Firdausi mereka hanya punya satu Master Auron, tapi tidak bisa datang. Adapun Eren, Hanifa hanya mengabaikannya, karena kinerja Eren sangat tidak terlihat. Pada saat ini, Eren tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Jarvis menoleh dan menatap Eren dengan sedikit penghinaan di matanya. Anak muda, ada perlu apa lagi? Kurasa orang itu masih berutang permintaan maaf. Eren berkata dengan tenang. Mendengar ini, para petarung di sekitarnya langsung gempar. Hanifa juga menatap Eren dengan heran. Ha. Jarvis tertawa lalu menjawab, kamu harusnya tidak membahas ini lagi. Meskipun juniorku sudah berbuat salah, gadis ini juga sudah menghina Sekte Lindu Aji. Apakah kamu yakin ingin juniorku untuk meminta maaf? Kata-kata Jarvis terdengar biasa saja, tetapi ada ancaman kuat di dalamnya. Sangat jelas bahwa jika Eren ingin Bugun meminta maaf, dia juga akan meminta Hanifa bertanggung jawab karena menghina reputasi Sekte Lindu Aji. Tentu,
Eren berkata dengan tegas. Oke, bagus sekali. Ekspresi Jarvis tiba-tiba berubah. Bugun, cepat minta maaf pada gadis ini. Bugun tentu tahu niat seniornya. Dia berkata kepada Hanifah, Nona, barusan aku berbuat salah, tolong maafkan aku. Dua di hadapan permintaan maaf Bugun, Hanifah tidak berpuas diri sama sekali, tetapi merasa agak khawatir. Oke, kami sudah minta maaf. Sekarang, mari kita bicarakan tentang hinaan gadis ini terhadap reputasi sekte Lindu Aji. Mata Jarvis memancarkan sedikit pelecehan dan ejekan. Kamu mau apa? Eren bertanya santai. Jarvis menjawab, mudah saja. Biarkan Junior Bugun melawan gadis ini. Apapun hasilnya, kami dari sekte Lindu Aji tidak akan mempermasalahkan lagi. Jarvis, kamu sudah kelewatan. Gadis ini hanya berada di tahap awal cakra murni, sedangkan kamu junior berada di tahap akhir cakra murni. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, Wiro melangkah maju. Mendengar ini, Hanifah segera menatap Wiro dengan penuh rasa terima kasih. Kak Wiro benar, meminta Bugun bertarung melawan gadis ini jelas berlebihan. Setelah mengatakan ini, matanya tertuju pada Eren, anak muda ini memiliki pikiran yang luar biasa. Kekuatannya sendiri juga pasti lumayan, kenapa kamu tidak coba bertarung melawan Bugun? Mendengar ini, Bugun jelas bersemangat, matanya memancarkan kilatan cahaya menyeramkan. Dia berkata kepada Eren dengan angkuh, Nak, berani tidak kamu bertarung denganku? Kalau tidak, lebih baik kamu segera berlutut dan meminta maaf, kakak senior pasti dengan murah hati mengampunimu. Tidak perlu, kata Eren tegas. Bagus. Ekspresi Bugun berubah, bocah tidak tahu diri, ayo ke arena, kuharap kamu tidak akan menyesali tindakanmu. Tidak perlu ke arena, di sini saja. Eren menggelengkan kepalanya perlahan. Cari mati, kubunuh kamu. Sambil berteriak, Bugun menggunakan tinju kapas Lindu Aji untuk menyerang dada Eren. Tapi Eren hanya diam. Apakah bocah ini sangat bodoh? Bugun berpikir sejenak, diam-diam berpikir di dalam hatinya, tetapi dia tidak punya niatan untuk berhenti, tetapi segera meningkatkan kekuatannya sedikit. Cepat menghindar. Melihat adegan ini, Hanifah segera berteriak dengan keras, mengulurkan tangannya untuk menarik Eren, berniat untuk menyeretnya ke samping, tetapi setelah menarik Eren dengan keras, Hanifah merasakan bahwa Eren seperti batu yang beratnya ratusan atau ribuan kilo. Hanifah menarik sekuat tenaga tapi tidak ada pergerakan sama sekali. Pada saat ini, telapak tangan Bugun hendak menyentuh dada Eren. Tiba-tiba, Eren bergerak, mengangkat tangannya dan menamparnya. Boom! Telapak tangan Eren bergerak seperti guntur. Hal ini membuat pikiran Bugun kosong. Dia merasa tercekik. Bugun memiliki ilusi bahwa dia tidak dapat menghindari telapak tangan ini bagaimanapun caranya. Plak! Telapak tangan besar Eren menutupi wajah Bugun, pihak lain hanya merasakan ada kegelapan menyelimuti di depannya. Seketika dia kehilangan kesadaran, Bugun terkulai lemas ke bawah. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir terkejut. Bugun berada di tahap akhir cakra murni, dia dihentikan oleh pemuda tidak dikenal. Di sisi lain, Hanifah menutup mulutnya yang kecil, menatap Eren dengan tatapan berbinar di matanya. Jika Eren bisa mengalahkan petarung dari tahap akhir cakra murni dengan satu pukulan, bahkan jika dia bukan seorang Grandmaster, setidaknya pasti di tingkat Master Auron. Sebuah suara kecil terdengar dari Jarvis. Dia menyipitkan mata dan menatap Eren, kamu menyembunyikan kekuatanmu dengan baik, biar kulihat kemampuanmu. Wiro, yang berada di samping, juga cukup terkejut melihat adegan ini, kemudian dia tersenyum. Oke, Eren mengangguk ringan. Jarvis tiba-tiba mengeluarkan pedang panjangnya dan menyerang Eren, keluarkan senjatamu. Aku tidak butuh. Eren menggelengkan kepalanya. Sombong. Jarvis sangat marah. Pedang panjang di tangannya melesat dengan cepat dan langsung menuju ke bahu kanan Eren. Dengan niat membunuh, ini yang kamu minta, kuambil lenganmu lebih dulu.